Oke, lanjut dua kabar gacor. Kali ini yang pertama datang dari KSOT atau Kapal Selam Otonom baru PT PAL Indonesia yang ternyata baru-baru ini telah mendapat pesanan alias kontrak baru dari Kemhan RI, bos. Nah loh, tak main-main, ukurannya pun disebut bakal lebih besar dari prototipe, bahkan mampu membawa 8 torpedo sekaligus. Nah loh, seperti apakah itu kabarnya, berapa jumlahnya, setelah ini kita ceki. Kemudian kabar kedua nanti juga datang dari PT PAL yang katanya tahun ini akan meluncurkan 4 kapal perang raksasa, bos. Nah loh, lantas kapal apa sajakah itu? Apakah kapal perang semuanya? Penasaran beritanya? Cus, Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Menghasilkan frigat merah putih, menghasilkan KSOT, dan ke depan tahun ini kita akan melaunching 4 kapal raksasa. Oke, jadi baru-baru ini muncul kabar yang cukup greget nih, bos, dari PT PAL Indonesia yang ternyata telah mendapatkan kontrak dari Kemhan RI untuk memproduksi sejumlah KSOT alias kapal selam otonom. Namun sayangnya untuk jumlahnya hingga saat ini pemerintah maupun PT PAL belum mengungkap berapa jumlah KSOT yang dipesan, bos. Informasi ini pun bukan berasal dari rumor media sosial ataupun forum internet, melainkan disampaikan langsung oleh CEO PT PAL, Bapak Karodin Djenot, dalam wawancaranya dengan media pertahanan internasional yaitu Jens.com. Nah, ini penting, bos. Artinya apa? Artinya ya, proyek yang sebelumnya dianggap masih sebatas demonstrator teknologi, kini telah melangkah ke tahap pengadaan untuk evaluasi produk, bos. Mantap, mantap, jos. Nah, Min, KSOT itu apa sih? Lupa gua. Nah, jadi sederhananya KSOT ini adalah kapal selam tanpa awak, bos, yang dapat beroperasi secara otonom alias mandiri maupun dengan kendali langsung jarak jauh. Jika kapal selam konvensional harus membawa puluhan awak, memiliki ruang hidup, logistik, dan berbagai sistem pendukung manusia, maka KSOT tidak memerlukan semua itu. Hasilnya, biaya operasional bisa jauh lebih rendah, resiko terhadap personel juga sangat jauh berkurang. Mengapa ini penting bagi Indonesia? Ya karena negara kepulauan dengan ribuan pulau dan wilayah laut yang sangat luas seperti kita, jelas membutuhkan cara yang lebih efisien untuk melakukan pengawasan sekaligus pertahanan bawah laut, bos. Karena ya nggak mungkin juga ya kan, setiap sudut lautan dijaga oleh kapal selam besar sepanjang waktu. Kecuali kita punya pasukan Aquaman atau ikan duyung, bos. Nah, disinilah KSOT bisa menjadi penjaga senyap yang bekerja tanpa lelah, 24 jam nonstop, tanpa minta cuti, tanpa minta naik gaji atau uang lembur. Yang lebih menariknya, versi KSOT yang dipesan oleh Kemhan RI ini pun ternyata adalah versi yang lebih baru, bos. Yaitu katanya lebih besar dari prototipe, bahkan mampu membawa 8 torpedo sekaligus. Nah, bagaimanakah itu? Oke, jadi menurut penjelasan Bapak Karodin Djenot, versi KSOT yang telah dikontrak akan berukuran lebih besar dibanding prototipe yang sebelumnya diuji di Surabaya, bos. Nah, prototipe terdahulu itu memiliki panjang sekitar 15 meter dengan bobot sekitar 37 ton. Sehingga versi baru kemungkinan mengalami peningkatan kapasitas secara signifikan. Artinya apa ya? Artinya ukuran yang lebih besar biasanya berarti ruang untuk membawa lebih banyak energi, sensor yang lebih canggih, daya jelajah yang lebih jauh, serta kemampuan membawa persenjataan yang lebih besar. Dan benar saja ya, PT PAL mengungkapkan bahwa versi ini akan mampu menggotong 8 torpedo ringan. Nah, mengapa torpedo ringan? Ya, karena dimensinya lebih kecil, lebih efisien, dan sangat cocok untuk platform tanpa awak, bos. Dengan membawa beberapa torpedo sekaligus, KSOT ini pun berpotensi menjalankan lebih dari satu misi dalam satu operasi tanpa harus segera kembali ke pangkalan. Jadi bisa lanjut terus, bos. Kemudian misinya apa, Min? Nah, jadi sejak pertama kali diperkenalkan pada Indo Defense 2022, KSOT memang dirancang untuk berbagai misi, bos. Mulai dari surveillance, reconnaissance, pengumpulan intelijen, patroli bawah laut,
hingga kemampuan serangan terhadap sasaran tertentu. Dan dengan dukungan sistem otonom serta kecerdasan buatan, platform ini pun diharapkan mampu beroperasi secara efektif di wilayah maritim Indonesia yang sangat luas. Kemudian yang gak kalah menarik, dalam berita, konsep ini pun disebut sebagai bagian dari strategi asymmetric warfare alias perang asimetris. Jadi Indonesia nggak harus selalu menandingi lawan dengan jumlah kapal yang besar yang sama, bos. Tapi kini dapat memanfaatkan sistem yang lebih murah, lebih fleksibel, dan lebih sulit dideteksi untuk menciptakan efek penangkalan yang kuat. Kadang-kadang lawannya justru lebih khawatir, bos, terhadap sesuatu yang tidak terlihat daripada armada yang terlihat jelas di permukaan. Nah, namun meski demikian, masih banyak informasi yang ternyata belum dibuka ke publik. PT PAL menyatakan bahwa detail lebih lengkap mengenai KSOT ini katanya akan diumumkan pada Oktober 2026 nanti, bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Nah, jadi apakah Indonesia sedang memasuki era baru peperangan bawah laut berbasis drone otonom? Kita tunggu bersama, bos, karena cerita ini tampaknya baru saja memasuki bab pembuka. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi baru-baru ini dunia pertahanan kita kembali dibuat penasaran nih. Dalam puncak peringatan HUT ke-46 PT PAL Indonesia melalui acara Maritim Glory Day di Surabaya 7 Juni 2026 kemarin, Dirut PT PAL, Bapak Karudin Jenot, mengumumkan bahwa tahun 2026 PT PAL akan meluncurkan 4 kapal raksasa. Nah, di sini nggak disebutkan, bos, 4 kapal itu apakah kapal perang semua atau campur kapal sipil. Pernyataan singkat ini pun langsung memancing berbagai spekulasi, ya kan? Warganet pun mungkin mulai menghitung-hitung, jangan-jangan galangan PT PAL sekarang lebih sibuk daripada grup WhatsApp gosip mak-mak mitra MBG Nalo. Bapak Karudin Jenot pun menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil transformasi industri maritim 4.0 yang dijalankan sejak tahun 2021 dengan fokus pada modernisasi produksi, efisiensi, dan peningkatan daya saing industri perkapalan nasional. Ia juga menyebut keberhasilan pembangunan Frigat Merah Putih serta KSOT kapal selam otonom tanpa awak adalah bukti kemampuan industri dalam negeri yang terus berkembang. Nah, pertanyaan sekarang, 4 kapal raksasa itu apa saja ya, Min? Jadi hingga kini memang PT PAL belum mengumumkan identitas resminya, bos. Namun ya, jika kita melihat proyek yang sedang berjalan, maka jelas mungkin kandidat terkuat adalah kapal-kapal LPD. Baik itu punya Pinoy Filipina maupun kapal LPD punya UEA, bos. Kemudian Frigat Merah Putih kemarin gimana, Min? Nah, FMP1 KRI Bala Putra Dewa kemarin kan sudah launching, bos. Jadi nggak masuk hitungan tuh. Jadi 2 kapal lainnya admin masih ragu nih. Bisa jadi itu kapal non-militer, bisa jadi juga salah satunya itu adalah KSOT, bos. Karena tadi katanya KSOT pesanan Kemhan lebih besar daripada prototipe. Nah, yang jelas seluruh proyek tersebut merupakan kapal dengan dimensi besar dan memang sedang berada dalam proses pembangunan di galangan kapal PT PAL. Kalau menurut kalian apa saja, bos? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.